Saya ingin bertanya Pak, bagaimana Pak? Kan kita ini kan terlahir sudah Islam ya kan, sudah terlahir sebagai seorang Muslim karena orang tua Islam ya. Nah kalau teman-teman di Argentina tuh kan besok mau kesini kan teman-teman Argentina, mereka kan terlahir mungkin dari agama lain gitu Pak. Nah tentu kan kenikmatan ini kan berbeda Pak, ini dirasakan kita kan enak gitu langsung aja otomatis ya. Dan mereka juga pasti meyakini kalau agama mereka itu benar. Kayak contoh mereka contoh Kristen ya. Kristen yang taat pasti mengakui bahwa mereka itu benar ya. Nah kan berarti kan kenikmatan ini diberikan Allah beda. Berarti Allah pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih kepada hambanya. Nah kalau menurut pandangan sampean, tingkat pahala yang diberikan ketika mereka berhasil menyentuh Islam, sama mereka sudah menemukan hidayah, itu sama nggak sama kita yang sudah memang sudah dari turun-temurun itu masuk Islam? Jadi terkait masalah hidayah itu memang di tangan Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya. Memang betul hidayah itu ada di tangan Allah. Tapi manusia itu diberi peluang untuk menjemput hidayah. Kita lahir dari rahim mungkin sudah beragama Islam. Tapi bagaimana akhir hidup kita itu tergantung dari amal perbuatan kita, dari usaha kita menjemput hidayah. Makanya Allah itu memberikan dua jalan pilihan bagi kita. Jalan untuk fujur dan jalan ketakwaan. Maka bagaimana cara kita memilih jalan tersebut? Perjuangan itu memang sangat bermakna bagi kita. Makanya akan sangat berarti tatkala kita itu berislam karena merupakan pilihan. Walaupun tidak salah Islam kita karena keturunan. Tapi bagaimana dengan keislaman kita itu kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi entah kita memang lahir dari rahim seorang muslim ataukah Islam kita memang Islam dicari hidayahnya, itu ya tergantung dari nilai ketakwaan kita. Ketakwaan itu kan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketakwaan itu kan merupakan pembeda kita dari orang yang lain. Pada intinya agama itu tergantung terhadap ketakwaan pribadi masing-masing. Disitulah peluang kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Terkait apa tadi? Pahala dan dosa kan itu kan prerogatif Allah kan, Allah yang menilai. Namanya manusia itu ikhtiar. Sebagaimanapun usaha dia, segitulah dia berusaha dalam menggapai ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pak, ketika seseorang ini mencari hidayah kan tentunya beliau belajar tolabul ilmi lah, cari ilmu ke ustadz sini, ke ustadz situ kan. Dia kan statusnya belum jadi seorang muslim. Apakah mendapatkan pahala menuntut ilmu? Apakah dengan belajar Islam kita mendapatkan pahala dalam menuntut ilmu? Tentunya pahala itu kan ganjaran yang diberikan kepada Allah, PDI kepada Pak? Bukan PDI ya? Bukan. Ganjarannya beda lagi. Ganjaran yang diberikan pada Allah, yang mana dari pahala itu menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang non muslim belajar Islam itu mendapatkan pahala? Tidak. Tapi apakah mendapatkan kebaikan dan apakah mendapatkan peluang untuk mendapatkan hidayah? Mungkin iya. Karena namanya manusia itu dalam proses pembelajaran dia akan mengalami suatu pengetahuan. Jadi bagaimana mengenal Islam lewat belajar. Walaupun tidak mutlak orang belajar Islam itu akan langsung jadi Islam, enggak. Bahkan kalau kita lihat orientalis di barat itu seperti di Universitas Leiden, di Chicago maupun yang lainnya itu kan banyak guru besar orang barat bukan Islam, tapi dia paham tentang agama Islam. Bahkan ada profesor-profesor di barat itu dia banyak
pengkaji terhadap Islam, atau orang sering bilang gnostik, yaitu orang yang memang fokus terhadap keilmuan, tapi apakah status dia beriman? Tentu tidak. Ya itulah, hidayah itu memang mahal sebenarnya. Kalau kita lihat orang yang sepintar apapun dia terhadap agama Allah, tapi ternyata dia tidak beragama Islam, beriman. Tidak beragama Islam. Itulah makanya hidayah itu mahal. Jadi kenikmatan sejati itu sebenarnya tidak bisa kita nilai kesehatan atau harta, tahta. Kenikmatan sejati itu ya kenikmatan kita dalam agama Islam. Ya. Jadi apapun itu, mau hidayah yang kita jemput ataukah kita memang dari dulu telah beragama Islam, maka itu salah satu yang harus kita nikmati. Keberislaman kita sekarang itu yang harus kita nikmati, dan ini merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang mungkin lebih utama ketimbang harta atau hal-hal yang duniawi lainnya. Barangkali itu. Wah, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih atas jawabannya. Ini izin diupload di YouTube ya, YouTube Hari-Hari Review ya. Ya, ini kita dapat pencerahan dari Ustadz Satria Karunia TH ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.